Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Fitri Zanatun Glory dari kelas BK 23A. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang perkembangan prakelahiran dan kelahiran. Sudah tahukah kalian apa itu perkembangan prakelahiran? Perkembangan prakelahiran adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang, yang akhirnya akan menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Pembuahan ini menandakan berfungsi dengan baiknya organ reproduksi manusia. Ada berapa tahapan sih dalam perkembangan prakelahiran? Nah, di sini ada 3 tahapan, yaitu tahap germinal, tahap embrionik, dan tahap fetal. Apa itu tahap germinal? Tahap germinal adalah tahap awal di mana perkembangan prenatal manusia yang dimulai dari pembuahan hingga sekitar 2 minggu pertama kehamilan. Pada tahap ini, zigot atau sel telur yang telah dibuahi perkembangan menjadi blastosit dan kemudian menempel pada dinding rahim untuk membentuk embrio. Nah, yang kedua ada tahap embrionik. Tahap embrionik adalah fase awal dalam perkembangan prenatal manusia, dimulai sekitar 2 minggu setelah pembuahan dan berlangsung hingga sekitar 8 minggu kehamilan. Nah, yang selanjutnya ada tahap fetal. Tahap fetal adalah periode dalam perkembangan prenatal manusia setelah embrio, dimulai sekitar 8 minggu setelah pembuahan hingga kelahiran, di mana janin berkembang dan organ-organ serta sistem-sistem tubuhnya semakin matang. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan prakelahiran. Nah, di sini yang pertama ada faktor teratogen. Faktor teratogen adalah agen fisik, kimia, atau biologis yang dapat menyebabkan cacat lahir atau gangguan perkembangan pada janin selama kehamilan. Contohnya termasuk paparan radiasi, obat-obat tertentu, infeksi, virus, dan alkohol. Yang kedua ini ada faktor ibu. Faktor ibu yang dapat mempengaruhi perkembangan janin selama kehamilan meliputi kesehatan ibu secara keseluruhan, pola makan, paparan terhadap zat berbahaya, penggunaan obat-obatan, konsumsi alkohol dan merokok, serta faktor-faktor genetik dan riwayat kesehatan keluarga. Yang ketiga itu ada faktor ayah. Faktor ayah juga dapat mempengaruhi perkembangan janin. Meskipun tidak sebesar peran ibu, faktor-faktor ayah yang dapat berdampak termasuk paparan terhadap zat berbahaya, konsumsi alkohol dan merokok, kesehatan umum, dan faktor genetik. Nah, yang terakhir ini ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan janin meliputi paparan terhadap polusi udara, air, dan tanah, serta paparan terhadap bahan kimia berbahaya di lingkungan sekitar. Nah, pembahasan yang terakhir ini ada perkembangan kelahiran. Apa itu perkembangan kelahiran? Perkembangan kelahiran mengacu pada proses pertumbuhan dan perubahan yang dialami oleh bayi sejak saat lahir hingga mencapai tahap perkembangan tertentu dalam hidupnya. Ini meliputi perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang terjadi seiring waktu setelah kelahiran. Nah, terus juga ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan oleh bayi. Nah, yang pertama itu ada penyesuaian terhadap perubahan temperatur. Yang kedua ada penyesuaian terhadap pernapasan. Yang ketiga penyesuaian terhadap makanan. Yang keempat penyesuaian terhadap pembuangan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.